dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua yang ada di ruangan gugus Baskara ini. Perkenalkan dulu, mungkin Bapak Ibu ada yang belum kenal saya. Saya Sri Wahyuni, saya calon guru penggerak angkatan 4 Kabupaten Sukoharjo. Saya harus menyampaikan satu paket modul 1, dan ini terdiri dari ada 4 modul, ya. Yang pertama itu modul 1.1 itu filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua yaitu nilai dan peran guru penggerak, dan yang ketiga visi guru penggerak, sedangkan yang keempat adalah budaya positif. Mohon maaf, saya sambil duduk, ya. Kita mulai untuk yang modul 1.1 yaitu refleksi filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara. Bapak Ibu, bahwa refleksi filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara ini menjadi titik awal kita sebagai agen perubahan dalam transformasi pendidikan di Indonesia. Jadi refleksi filosofis pendidikan dari Ki Hajar Dewantara ini adalah titik awalnya agen perubahan. Dan saya akan mencoba untuk merangkum konsep dasar dari pendidikan Ki Hajar Dewantara, Bapak Ibu. Jadi konsep dasar yang pertama, dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara itu yaitu yang pertama menuntun. Saya jelaskan dulu tentang pendidikan itu apa, guys. Jadi pendidikan itu adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan di masyarakat. Maksudnya apa? Tempat persemaian benih-benih. Jadi pendidikan itu adalah tempat bagi murid-murid kita yang nggak tahu itu seperti apa, berbeda-beda, untuk berkembang seperti itu. Terus menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan dari pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik itu sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Itu menurut Ki Hajar Dewantara. Dan konsep dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara yaitu yang pertama adalah menuntun. Guru itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat anak-anak, ya. Jadi dianalogikan, ya, di sini saya tulis dianalogikan guru itu sebagai tukang parkir. Misalnya saja begini, Bapak Ibu. Jadi anak itu kan sudah memiliki kodrat. Ada kodrat alam dan ada kodrat zaman. Jadi kalau kodrat alam itu adalah kodrat yang dibawa sejak lahir. Nah, dianalogikan guru itu sebagai tukang parkir. Jadi misalnya begini, kita sebagai tukang parkir, kita sedang memarkirkan mobil orang itu sedang mau parkir. Kita kan tidak bisa memaksakan orang itu untuk parkir di sana, di sini, ya terserah orang itu. Jadi kita itu sebagai guru hanya menuntun, terserah nanti anak itu kodratnya itu mau kemana. Jadi guru itu hanya menuntun. Terus di sini ada frase, kita tahu dari Ki Hajar Dewantara itu ada 3. Yang pertama yaitu Engar Sasung Tulodo. Bapak Ibu sudah pasti sangat hafal sekali, sangat sebagai pemimpin, jadi guru itu sebagai pemimpinnya murid. Terus yang kedua Engmadya Mangunkarso. Engmadya Mangunkarso itu kalau bahasa kerennya sekarang, kalau bahasanya sekarang itu kita itu membersamai murid. Jadi kita membersamai murid dalam pembelajaran. Terus yang ketiga yaitu Tutwuri Handayani. Jadi memberi semangat kepada murid untuk mencapai tujuan murid agar mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya. Selanjutnya dasar yang kedua yaitu tabula rasa. Bukan tabula rasa. Tabula rasa itu teorinya John Locke. Jadi kalau John Locke itu bilang bahwa anak yang baru lahir itu adalah seperti kertas putih. Jadi nanti anak itu mau menjadi merah atau biru atau warna apa, itu membutuhkan orang dewasa untuk mencoret-coretnya. Jadi
anak itu benar-benar kertas putih yang tidak, itu menurut John Locke. Tapi bagaimana dengan Ki Hajar Dewantara? Tidak, Ki Hajar Dewantara itu bukan John Locke. Jadi kalau menurut Ki Hajar Dewantara, anak yang baru lahir itu sudah memiliki kodrat alam. Jadi anak itu sudah memiliki garis samar, dan tugas guru itu hanya menebalkan garis tersebut. Karena apa? Sama seperti itu. Jadi karena anak itu sudah punya kodrat, jadi anak itu ada, maksudnya kodrat alam itu bakat dan minatnya, ya, bakatnya anak yang dibawa sejak lahir. Jadi kita tidak bisa membelokkan bakat anak itu seperti itu, gitu tidak. Jadi guru itu hanya menebalkan lakunya siswa, karena anak-anak itu dari lahir sudah ada garis tipis, garis samar yang kita hanya menebalkan, dan kita tidak bisa mengubah arah anak itu. Jadi seperti itu, Ki Hajar Dewantara juga tidak mematok nanti anakku, nanti murid-muridku yang ini jadi polisi, yang ini jadi ini, tidak bisa, karena setiap anak itu sudah mempunyai kodratnya masing-masing. Lalu yang ketiga, dasar pendidikan dari Ki Hajar Dewantara yaitu tentang kebun kehidupan. Ini artinya bahwa seorang guru itu hanya bertugas untuk mengurusi benih-benih. Jadi seperti kita kalau misalnya menanam jagung, itu ya nanti anak itu akan tumbuh jadi jagung, dan tugas guru itu hanya merawatnya. Ya kita memberi air, kita memupuk, kita membuang, mencabuti rumput seperti itu. Kita tidak bisa misalnya sambil memberi pupuk kita terus bicara nanti jadi padi ya, yang jadi padi ya, nggak bisa, karena itu anak sudah mempunyai kodratnya masing-masing, dan tadi tugas seorang guru hanya sebagai penuntun itu tadi. Jadi seperti tukang kebun kehidupan. Jadi di dalam kelas itu anak itu sudah sendiri-sendiri kodratnya. Kita sebagai guru hanya tinggal menuntun saja. Lalu saya lanjutkan dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara yang keempat, yaitu budi pekerti. Di sini saya tuliskan budi pekerti, watak karakter adalah bersatunya perpaduan harmonis antara gerak pikiran, perasaan dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Nah, jadi budi pekerti itu tercipta itu adanya keseimbangan antara cipta, rasa dan karya atau pekerti itu tenaga, sehingga menimbulkan semangat itu tadi atau tenaga. Cara ini kan untuk keselarasan ya, jadinya contohnya itu seorang anak itu harus bisa menyelaraskan diri dengan lingkungannya, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak kepada murid. Itu adalah nilai yang harus dimiliki oleh guru penggerak. Lalu peran guru penggerak nanti setelah menjadi guru penggerak, karena sekarang ini kemarin saya yang tergerak lebih dahulu dari panjenengan semua, karena saya tergerak untuk ikut daftar di guru penggerak dan mengikuti pendidikan, dan saya sudah bergerak sekarang, tengah-tengah bergerak, dan saya sedang berusaha nanti insya Allah akan menggerakkan Bapak Ibu semuanya. Jadi peran guru penggerak yang pertama yaitu menjadi pemimpin pembelajaran. Itu sudah jelas ya, kita di dalam kelas kita adalah pemimpin pembelajaran. Seperti tadi dalam filosofinya juga Ki Hajar Dewantara Engal Sasongtulodo itu tadi. Ya, yang kedua yaitu menjadi coach guru lain. Lalu yang ketiga yaitu menggerakkan komunitas praktisi. Contohnya ya seperti ini dalam KKB seperti ini. Kalau di SMA ya MGMP. Jadi kita menggerakkan komunitas praktisi dengan ini tadi memberikan misalnya materi-materi agar kita itu sebenarnya, maaf ya Bapak Ibu, saya di sini kok guru WB kok Lendel saya hanya menularkan ilmu yang mungkin saya dapat lebih dahulu ya. Bukan saya bermaksud untuk menggurui atau saya itu kok lancang keminteran ngoten nggih mboten. Terus yang kelima yaitu mendorong kolaborasi antar guru. Jadi misalnya dalam satu sekolah itu kita harus selalu berkolaborasi dengan guru lain. Misalnya bagaimana toh
kita saling tanya jawab dengan guru bagaimana cara pembelajaran seperti ini, bagusnya metode apa yang saya pakai, misalnya seperti itu. Terus kolaborasi juga dalam misalnya kita membuat administrasi, kolaborasi dalam pembelajaran yang paling baik untuk anak seperti apa, seperti itu kan. Itu peran dari guru penggerak. Nah, di sini guru penggerak secara sadar menguatkan profil pelajar Pancasila pada dirinya sendiri, pada guru penggerak sendiri. Ini demi terwujudnya profil pelajar Pancasila pada murid-muridnya juga. Jadi kita dengan memberi keteladanan, kita itu dengan memberi keteladanan kepada murid, pacet kita itu guru itu sebagai teladan bagi murid, dan kita itu harus tergerak, bergerak dan menggerakkan. Nah sekarang inilah profil pelajar Pancasila. Kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini adalah kalau kita sebenarnya sudah melaksanakan ini adalah religius. Lalu yang kedua yaitu berkebinekaan global. Ini artinya bahwa setiap siswa itu bisa menerima budaya. Sebenarnya ini kayak seperti pelajaran waktu PPKN atau PMP ya. Lalu bergotong royong. Ini profil pelajar Pancasila. Bagaimana kita bisa menumbuhkan kolaborasi antar siswa. Jadi siswa itu kita ajarkan untuk berkolaborasi, bukan berkompetisi seperti itu. Jadinya bagaimana caranya siswa berkolaborasi. Lalu kreatif. Seorang siswa yang kreatif berarti dia akan membuat ide-ide baru yang bermanfaat. Lalu bernalar kritis. Bernalar kritis itu misalnya saat kita memberikan pembelajaran, terus siswa itu banyak bertanya. Kadang-kadang ada siswa yang sering bertanya banget, tapi kadang dia bertanyanya yang bertanya yang kritis tentang pembelajaran seperti itu. Lalu mandiri, kita jadi berusaha untuk mewujudkan bahwa murid-murid kita adalah pelajar yang mandiri, artinya mampu melaksanakan tugas-tugasnya secara mandiri dan tidak tergantung kepada orang lain. Itu adalah profil pelajar Pancasila yang nanti akan kita capai. Tujuan dari semua ini nanti adalah menuju ke profil pelajar Pancasila. Nah Bapak Ibu, ini sekarang kita masuk pada inquiry apresiatif atau IA. IA itu adalah model pendekatan model manajemen perubahan yang fokus pada kekuatan dengan langkah-langkah baja. Jadi untuk mencapai visi sekolah itu kita mencari kekuatan-kekuatan yang ada di sekolah kita. Jadi kekuatannya itu apa dikumpulkan. Tujuannya apa? Supaya kelemahan yang ada itu menjadi tidak relevan. Nah langkah-langkah bagja itu tadi apa? Langkah bagja itu ya ada 5. B-nya itu ya buat pertanyaan, A-nya itu ambil pelajaran, G-nya itu gali impian, J-nya itu jabarkan rencana, A-nya itu atur eksekusi. Sekarang kita lanjut di budaya positif Bapak Ibu. Kita sudah sampai di modul yang terakhir 1.4, yaitu kita bicara ini budaya positif atau ekosistem positif. Ini adalah tentang sama seperti yang di modul 1 kita mengulang bahwa guru itu diibaratkan sebagai petani dan sekolah itu adalah ladangnya. Lalu murid-murid itu apa? Murid-murid itu adalah benihnya. Jadi kita itu seperti ngopeni benih-benih itu di ladang. Jadi sekolah itu ada ladangnya. Dan seperti itu tadi kita tidak bisa memaksakan benih itu, kita hanya bisa merawat agar benih itu nanti sesuai dengan kodratnya itu tadi, kodrat alam anak itu tadi. Karena anak tadi kan sudah disebutkan bahwa anak itu mempunyai garis samar yang kita tugasnya hanya menebalkan. Sebenarnya untuk menuntun, tadi jadi tugas guru adalah menuntun. Untuk menuntun itu sebenarnya relevannya itu adalah orang tua dengan anak, jadi bukan guru dengan murid. Jadi bagaimana kita sebagai seorang guru ini bisa mendekati siswa itu dengan hati yang suci. Jangan kita itu mendekati siswa tapi kita itu meminta. Jadi mengajar siswa tapi kita meminta, ibaratnya kita itu memaksa.
saya ngajar gini kamu harus bisa. Nah itu nanti kita tidak bisa memaksa, timbulnya nanti kita itu akan marah-marah karena kita memaksa murid. Ya, misalnya kita begini saya mengajar di kelas 1 Bapak Ibu. Misalnya saya mempunyai seperti patokan bahwa kelas 1 di semester 1 kamu harus bisa baca, kamu di semester 2 harus bisa. Kita tidak boleh seperti itu ya, karena anak itu tadi sudah diberikan kodrat alam, jadi sudah punya takaran sendiri-sendiri. Kita memandang bahwa anak itu unik, ya sudah, kita tinggal menuntun. Jadi anak itu kemampuannya seperti apa, dia bakatnya di mana, kita tuntun. Nah ini kita akan kita belajar tentang perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Ilusi itu berarti cuma perasaan awake dhewe, cuma berarti yang angan-angan yang ada di pikiran kita. Jadi ilusi kontrol yang pertama kita itu ada, kita selalu berpikiran bahwa guru itu bisa mengontrol murid. Ini benar apa tidak Bapak Ibu? Tidak, karena apa? Karena yang bisa mengontrol murid ya murid itu sendiri gitu. Jadi kita mungkin pertama kita bisa mengontrol murid dengan apa? Tapi dengan cara paksaan. Dan itu nanti akan berimbasnya hanya jangka panjang atau jangka pendek. Itu berimbasnya hanya pada jangka pendek karena murid itu nanti kalau misalnya kita membuat suatu peraturan, kita membuat peraturan terus kita paksa, soalnya kalau peraturan itu kan memaksa sesuatu yang harus ditaati. Sewaktu ya misalnya memakai masker, nanti kalau ibu guru itu ada, ya saya pakai masker. Kalau enggak ya enggak, karena itu bukan keyakinan dia, tapi dia hanya taat pada aturan seperti itu, belum menjadi keyakinan. Terus ada lagi yang kedua yaitu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat mengubah karakter. Ini hanya ilusi Bapak. Jadi kritik, kita itu mengkritik orang, kita membuat orang itu merasa bersalah sampai nangis-nangis itu dapat menguatkan karakter. Ternyata itu hanya ilusi saja, itu tidak. Yang ketiga yaitu ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Itu hanya ilusi juga. Dan ilusi yang keempat yaitu kita selalu berpikiran bahwa orang dewasa mempunyai hak untuk memaksa. Biasanya ngatain memaksa anaknya sendirilah yang paling dekat kita biasanya nggak boleh seperti ini nggak boleh seperti ini. Nah itu sebenarnya itu hanya ilusi karena anak itu punya kontrol sendiri-sendiri. Jadi bagaimana caranya kita itu menyadarkan anak itu dengan kontrolnya biar bagus, itu yang lebih bagus ke situ, bukan kita memaksa. Ya kalau kita paksa nggak boleh jajan permen, ya ibunya ada ya nggak jajan, tapi nanti nggak ada ibunya ya nanti ya akan jajan seperti itu. Karena itu jadi itu hanya ilusi bahwa kita itu bisa mengontrol mereka. Jadi jenengan itu kalau mengontrol anak panjenengan itu jangan terlalu percaya. Itu di depan aja dengan belum tentu, karena di luar sana kita nggak tahu, belum bisa. Jadi itu hanya hanya ilusi saja seperti itu. Nah yang benar seperti apa? Seperti ini jadi perubahan paradigma itu dari stimulus kontrol ke teori kontrol. Bisakah kita mengontrol seseorang? Kalau stimulus kontrol itu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, jadi mempengaruhi. Kita itu mempengaruhi ya, tapi nanti itu jangka pendek saja. Tapi kalau teori kontrol, kita itu berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi hanya pandangannya itu biar orang itu juga memahami gitu loh. Jadi memahami yang nyata, bukan kita itu orang itu kita pengaruhi untuk berpikiran sama dengan kita seperti itu. Tapi ini loh dunia dan ini pahamono dewe biar kamu itu nanti punya suatu keyakinan seperti itu. Iya, kadang-kadang orang begitu Bu. Kita tidak percaya dengan COVID, tapi nanti kalau sudah terbukti kena baru percaya, baru yakin seperti itu. Nah, terus kita di stimulus kontrol itu ada perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Terus kalau yang teori kontrol itu semua perilaku mempunyai tujuan. Jadi Bapak Ibu, kalau kita berperilaku itu pasti punya tujuan. Tetapi dalam stimulus kontrol itu bahwa perilaku buruk itu selalu dilihat sebagai suatu kesalahan. Sekarang misalnya begini Bapak Ibu,
di sekolah Bapak Ibu misalnya ada suatu koperasi sekolah, koperasi kejujuran saja. Saya tidak bilang bahwa untuk jujur itu sulit, tapi emang untuk jujur itu kadang tidak mudah. Perilaku itu mempunyai tujuan, harus digali dulu tujuannya itu seperti apa, seperti itu. Terus dalam stimulus kontrol itu orang lain bisa mengontrol saya, di bawahnya ada saya bisa mengontrol orang lain, jelas itu tidak, karena yang bisa mengontrol diri saya adalah saya sendiri, dan yang bisa mengontrol panjenengan ya panjenengan sendiri. Panjenengan tidak bisa mengontrol saya dan saya tidak bisa mengontrol panjenengan. Terus pemaksaan pada saat bujukan gagal, pemaksaan pada saat bujukan gagal ini maksa. Kalau kita bujuknya nggak bisa berarti kita maksa. Tapi kalau yang teori kontrol ini kita berusaha untuk berkolaborasi dan konsensus. Jadi kita itu konsensus itu kesepakatan gitu. Jadi kita itu selalu tawar menawar. Disiplin diri itu adalah membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan agar dia itu dihargai. Jadi ada motivasi kita itu ada yang dari luar, ada dari dalam. Misalnya untuk berdisiplin ini Bapak Ibu, kenapa tadi Bapak Ibu kok datang ke KKG ini tepat waktu, malahan kurang dari jam yang ditentukan? Itu adalah bukan karena motivasi dari luar, karena saya perkewo sama Pak PS, saya perkewo sama Bu Haryuni, begitu. Itu baru motivasi dari luar. Tapi kalau kita itu mempunyai kesadaran bahwa KKG ini penting buat kita, ada motivasi intrinsik, jadi kita itu tidak harus mendapatkan pujian, penghargaan, atau nanti takut kalau nanti saya kena hukuman nanti. Jadi kita itu sudah tertanam dalam motivasi intrinsik dalam diri kita, ya seperti itu. Yang selanjutnya ini tadi tentang merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah, Bapak Ibu, kita akan berbicara tentang keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan? Kenapa Bapak Ibu? Kenapa tidak peraturan? Kita buat peraturan. Kalau peraturan itu biasanya berasal dari orang yang lebih dewasa, yang punya kuasa, dan itu nanti efeknya itu tadi tidak jangka panjang tapi hanya jangka pendek. Itu peraturan. Seperti tadi kenapa kok kita ada 3M, 5M, yang sekarang 7M, kita harus memakai masker dan sebagainya, itu peraturan. Kalau itu peraturan atau keyakinan. Jadi kalau menganggap bahwa itu adalah suatu peraturan, ya nanti saat kita keluar rumah di jalan raya baru kita menggunakan itu, karena kita itu hanya peraturan. Dan kalau misalnya itu nanti kita tidak keluar rumah, kita tidak jalan jauh yang kira-kira tidak bertemu dengan polisi atau apa, kita tidak memakai masker lagi. Tapi kalau kita itu sebagai suatu keyakinan, yaitu nanti kita misalnya kita jalan kemana, di kampung saja, kita pakai helm apa tidak gitu. Kalau kita pakai helm itu suatu keyakinan bahwa helm itu melindungi diri saya, melindungi kepala saya, jadi itu suatu keyakinan. Nanti kita jalan dimanapun ya kita akan memakai helm. Jadi bukan karena saya takut ditilang polisi, bukan karena nanti saya akan rugi duitnya. Sama seperti waktu ini Bapak Ibu, kita itu sebaiknya di dalam kelas itu membuat suatu keyakinan. Keyakinan kelas itu sama dengan kesepakatan kelas ya. Jadi saat kita membuat peraturan, kalau di sekolah saya, di kelas saya dulu terutama, itu saya sudah membuat kesepakatan kelas. Misalnya saya itu kesepakatan itu jadi bukan dari saya sendiri, tapi saya berdiskusi dengan anak-anak. Kalian ayo bikin kesepakatan kelas, dan ini bukan peraturan, jadi ini harus diyakini dan ini harus dilaksanakan. Jadi anak-anak itu sudah mempunyai keyakinan kelas. Yang pertama misalnya datangnya tidak terlambat. Nah itu menjadi keyakinan kelas kami, dan kami punya keyakinan di kelas kami bahwa kami harus menyayangi hal-hal yang kecil saja, karena itu anak kelas 1 SD. Kita lanjutkan tentang motivasi perilaku manusia. Jadi dari motivasi perilaku manusia, kenapa kok orang berperilaku itu ada motivasinya, dan motivasinya itu ada 3 Bapak Ibu.
Yang pertama motivasi eksternal dan internal. Jadi yang eksternal yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi orang itu berperilaku hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi misalnya saya datang ke sekolah dan orang telat dan orang dihukum, seperti itu misalnya. Terus untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Misalnya saya datangnya ke sekolah pagi banget supaya dipuji Pak Kepala Sekolah sama Bu Kepala Sekolah bahwa saya adalah guru yang teladan. Itu motivasi dari eksternal, dari luar, masih memandang bahwa orang lain nanti akan menilai saya seperti apa. Itu motivasinya masih dari luar gitu. Saya berbuat baik ini ibaratnya ben ojo dihukum biar ada yang memuji, itu berarti itu masih motivasi dari luar, seperti itu. Terus motivasi yang dari internal itu adalah untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Maksudnya gini Bapak Ibu, jadi contohnya saya datang ke KKG ini sebagai narasumber, saya memakai baju yang rapi misalnya. Nah ini bukan karena saya ingin dipuji atau saya takut nanti dihukum oleh Bu Haryuni sebagai ketua gugus. Nah itu tidak. Tetapi ini bentuk saya untuk menghargai diri saya sendiri. Jadi saya menghargai diri saya sendiri dan bukan karena saya takut. Ya jelas saya kesini tidak rapi pun pasti ya tidak dihukum. Nah itu adalah bentuk saya menghargai diri saya sendiri, seperti itu. Jadi ada motivasi intrinsik itu yang akan jangka panjangnya tadi ya, efek jangka panjang. Lalu ada dihukum oleh penghargaan. Kita seringkali memberikan penghargaan kepada anak dalam misalnya dalam pembelajaran kok kita misalnya ngasih penghargaan. Penghargaan itu bisa macam-macam, bisa barang. Nah itu nanti kita itu malah justru dihukum oleh penghargaan itu sendiri. Penghargaan itu nanti berpengaruh pada jangka pendek dan jangka panjang. Dan ya jadi misalnya di sini disebutkan juga bahwa penghargaan itu mengurangi ketepatan. Jadi kalau berpengaruh pada jangka panjang jangka pendek tadi, misalnya begini, Bapak Ibu jangka pendek. Jadi kalau misalnya dikasih penghargaan ya oke, saya iya. Tapi kalau misalnya tidak ada penghargaan, ya saya tidak, seperti itu misalnya. Jadi itu kan berpengaruh ke jangka pendek. Dikasih penghargaan ya oke, nanti di awal-awal rajin. Saya berangkat terus KKG karena dapat penghargaan, nanti akan ada sertifikat 32 JP misalnya. Tapi itu hanya karena motivasinya hanya penghargaan itu tadi, karena ada sertifikat. Tapi kalau motivasinya tadi yang dari intrinsik bahwa KKG ini penting buat Bapak Ibu, berarti nanti akan efeknya ke jangka panjang tadi. Terus penghargaan mengurangi ketepatan. Ini nanti hukuman atau konsekuensi. Misalnya nomor 1 ya, mencatat 100 kali dalam buku tulis kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Nah Bapak Ibu, ini suatu hukuman atau konsekuensi? Hukuman, ya. Karena apa? Karena ini tidak bermanfaat, ya. Jadi itu justru akan menimbulkan rasa benci dalam anak itu, ada dendam. Alah wong aku ki guru terlambat kok terus kon nulis buku kayak gini, dan tulisan itu pun tidak ada manfaatnya dan malah justru akan membuang-buang waktu gitu kan ya. Terus yang nomor 2, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar. Ini hukuman atau konsekuensi? Iya, ini konsekuensi. Karena ya murid itu secara sadar lah, aku sing nyenggol pas itu ya saya yang membersihkan. Ini adalah konsekuensi, ini bukan hukuman. Jadi seperti itu, kita tidak boleh memberikan hukuman. Terus yang ketiga, lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat pada saat pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Salah satu saja Bu. Jenengan apa dua-duanya? Hukuman atau konsekuensi Pak? Nggih, sing terus niki konsekuensi nggih. Kenapa?
ini teman-temannya kan sudah datang dari tadi, sudah pemanasan loh. Nah nanti kalau dia nggak disuruh lari pemanasan nanti kan nggak malah beresiko pada dirinya sendiri. Jadi ini karena ini juga mata pelajarannya juga PJOK dan dia larinya ya di lapangan itu dan itu membawa manfaat bagi siswa, itu kan dia manfaat bagi siswa karena dia juga artinya pemanasan berarti ini adalah konsekuensi bukan hukuman. Jadi kita itu kalau memberikan konsekuensi ya yang selaras gitu loh. Kok terlambat tapi kok malah di PP lapangan, nah itu benar-benar itu tidak boleh ya. Terus yang keempat Bu, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat ke sekolah. Hukuman, ya ini adalah hukuman. Jadi tidak ke arah mendidik orang terlambat ke sekolah atau mungkin misalnya begini Bapak Ibu, kita ada anak yang terlambat terus malah ancamannya tak lapor ke orang tuamu loh gitu kan. Nanti anak itu nanti malah mikir, lah wong sing terlambat aku malah dikandani bapakku lho. Kan lucu gitu kan. Jadi kita buat saja anak itu nanti sadar bahwa piye kita itu membuat suatu kesepakatan, nak gimana caranya ben dirimu kira terlambat, kita tanya saja. Kamu tahu tidak aturan ini di sini seperti itu. Jadi kita buat kesepakatan dengan siswa dan kalau kita itu hanya boleh memberikan konsekuensi dan tidak boleh memberikan hukuman kepada anak. Karena hukuman itu nanti efeknya, akibatnya itu nanti tidak bagus ke anak dan tidak bagus juga untuk ke guru. Nah, ini perbedaannya hukuman dan konsekuensi Bapak Ibu. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, nanti aku salah kok aku tiga itu jadi lebih berat. Tapi kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi, aku salah ini ya benar ini salahku jadi aku harus begini. Terus kalau hukuman itu bisa membuat anak sakit, ya fisik ya hatinya ya sakit. Tapi kalau konsekuensi itu menjadi membuat anak itu menjadi tidak nyaman dalam jangka pendek. Jadi orang nyamannya waktu dia mendapat konsekuensi saja. Kalau dia mau pakai air minum terus dia harus membersihkan ya dia tidak nyamannya waktu itu saja. Nanti setelah itu dia akan kembali dan akan kembali seperti semula, normal lagi. Tapi kalau yang hukumannya itu menyakiti, itu akibatnya ke jangka panjang, bisa menimbulkan rasa benci dan dendam itu tadi. Terus kalau hukuman itu anak akan membenci disiplin dan tidak dikondisiplin malah angel. Tapi kalau konsekuensi itu anak akan menghargai disiplin. Jadinya dia akan timbul motivasi, oh iya supaya tidak ini saya harus seperti ini, seperti itu. Lalu hukuman itu mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau konsekuensi mendorong anak untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Kalau hukuman itu disiplin dirinya yang buruk, kalau konsekuensi itu membuat disiplin diri yang baik. Jadi disiplin dirinya itu semakin baik kalau kita beri konsekuensi dan bukan hukuman. Terus kalau hukuman, anak itu belajar menyembunyikan kesalahan. Kalau diberi hukuman, ya dia akan sembunyi-sembunyi dari kesalahannya, ibaratnya hukuman. Tapi kalau kita beri konsekuensi, anak itu akan belajar untuk mematuhi peraturan. Jadi nanti setelah dapat hukuman itu ada salah lagi ya dia akan menyembunyikan kesalahannya. Tapi kalau konsekuensi akan mematuhi peraturan. Lalu kalau hukuman tadi akan timbul rasa marah, rasa bersalah, dipermalukan. Kadang-kadang merasa tidak dihargai. Alah bu guru aku gini saja kok malah diginikan gitu kan, merasa tidak dihargai. Jadi kalau konsekuensi itu hanya kehilangan hak, cuma dibuat tidak nyaman sebentar saja. Saat itu contohnya seperti ini Bapak Ibu. Murid misalnya ada teman yang punya jajanan apa diambil, jadi pengen menguasai teman-temannya seperti itu, misalnya seperti itu. Terus kebebasan, kalau kebebasan itu ya dia itu contohnya kalau murid diulang seperti ini tapi dia itu berlari kemana-mana bebas, itu orang yang bebas seperti itu. Jadi dia memiliki kebutuhan dasar untuk bebas. Terus kesenangan, kalau kesenangan contohnya seperti ini. Jadi kalau misalnya saya itu memakai jepit rambut baru tapi bu guru kok tidak nyapa ya, tidak bilang kalau jepit kok bagus, nanti dia akan merasa happy, jadi merasa senang seperti itu. Terus ada kebutuhan cinta kasih diterima, itu kebutuhan dasar. Jadi kalau misalnya
ada kasus Bapak Ibu, misalnya ada satu kasus seorang anak yang terlambat ke sekolah, terus satpamnya misalnya tidak mengizinkan masuk, sampai anak itu bilang, misalnya dia itu ngerayu satpam, tolonglah Pak, ini rumah saya jauh, sepatunya misalnya salah warna gitu ya, terus saya nggak bisa pulang, tolonglah Pak, saya biar ikut pelajaran. Tapi misalnya satpam itu bersikeras, kalau kamu tidak mengganti sepatumu, kamu tidak boleh masuk, atau kamu boleh masuk tapi kamu harus bertelanjang kaki. Nah, itu adalah dia itu butuh cinta kasih, butuh diterima. Jadi bagaimana misalnya menangani anak seperti itu tidak harus dengan dihukum seperti itu, tidak. Jadi anak itu membutuhkan cinta kasih, dan kita semua juga membutuhkan ini semua, ya, kebutuhan dasar manusia, bukan cuma anak saja. Selanjutnya kita ada 5 posisi kontrol sebagai guru, Bapak Ibu. Kita ada 5 posisi kontrol, yaitu penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Nah, Bapak Ibu, kita sering kalau misalnya ada siswa kita yang salah, biasanya kita seperti apa sikapnya? Nah, biasanya banyak yang penghukum. Biasanya kalau penghukum itu identik dengan berbicaranya agak keras, terus dikasih suruh apa seperti itu, biasanya seperti itu. Jadi terus yang kedua itu pembuat rasa bersalah. Biasanya membuat anak sudah tahu anak itu salah, terus kita itu malah tambah merasa salah, itu bicaranya merasa salah bicaranya. Nah, kedua ini tadi, kita itu posisi kontrol kita yang penghukum dan pembuat rasa bersalah ini identik gagal. Jadi identitas yang gagal, nanti ke siswa itu, ya yang kita lakukan itu nanti akan gagal. Yang kita ingin capai dari siswa yang tadinya siswa itu nanti kita inginnya siswa rajin karena dia itu tidak masuk sekolah, tapi kita malah menghukum dia, ya nanti akan gagal gitu loh. Jadi bukan siswa itu menyadari kesalahannya, tapi gagal. Terus kita itu posisi kontrolnya ada sebagai teman. Contohnya begini Bapak Ibu, kalau ada siswa mengadu ke kita sebagai guru, Bu guru kayak seperti ini dong, ya, nanti kalau kita malahan, oh ya seperti ini, kita posisi sebagai teman, dan itu sangat tidak bagus. Pertama ya ada bagusnya, anak itu menjadi dekat dengan kita, tapi ya tidak bagusnya seperti itu. Anak itu nanti akan tergantung dengan kita, jadi hanya mempercayai kita, apa-apa kita, karena aku kok jadi akrab dengan ibu guru itu ya sebagai teman gitu. Terus yang keempat yaitu posisi pemantau. Posisi pemantau ini biasanya selevel manajer kepala sekolah. Jadi kalau ada anak yang salah ya dia datar saja, begitu pertanyaan, kamu tahu aturannya tidak? Seperti itu, tanyanya cuma seperti itu. Ya sudah, kalau sudah tahu ya sudah, cuma seperti itu, cuma memantau saja. Dan ini juga identitasnya akan berhasil sedikit, tapi ini adalah kontrol juga dari luar. Jadi masih belum menumbuhkan motivasi dalam diri anak itu. Nah, kontrol dirinya belum keluar. Terus yang kelima, yang terakhir yaitu posisi manajer. Kita itu sebagai manajer. Jadi kalau anak bersalah, ini nanti yang paling diharapkan ya di sini. Kita itu sebagai guru ini ya posisi kontrol kita itu sebagai manajer. Jadi kalau ada anak yang bersalah, kita memanajeri mereka. Kita tanya dulu, kenapa melakukan ini? Sebabnya apa? Terus bagaimana cara memperbaiki? Biasanya dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Jadi bukan kita yang memberikan solusi caranya, tapi anak itu nanti yang akan memanajeri dirinya sendiri. Kita melatih anak itu untuk memimpin dirinya sendiri, mengontrol dirinya sendiri. Dok, nek kamu itu terlambat, piye dok sesok caramu nek awakmu supaya nek orang terlambat meneh piye carane, nah gitu. Nanti kita hanya bisa memberikan tarian-tarian. Kalau seperti ini gimana? Kamu bisa enggak? Kalau seperti ini bisa enggak? Nah, itu adalah posisi manajer yang kita harapkan kita nanti ke siswa akan seperti itu. Bukan penghukum, bukan membuat merasa bersalah. Merasa bersalah itu ada hubungan. Terus restitusi itu tawaran, bukan paksaan. Restitusi itu menuntun untuk melihat dalam diri. Restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kok anak itu melakukan kesalahan ini, dasarnya apa ya?
kok bocah itu terlambat terus, itu kenapa ya dia ya? Apakah ada masalah di rumahnya? Jadi untuk mencari itu. Terus restitusi itu fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi bagaimana karakter anak itu nanti diperbaiki. Jadi bukan pada tindakan anak ini. Kalau terlambat terus ini pengennya tak kapake ya. Nah bukan seperti itu, bukan tak kapake, tak hukum atau apa, tapi bagaimana kita itu karakter anak itu kita bangun menjadi yang lebih baik lagi. Terus restitusi itu fokus pada solusi. Jadi kita restitusi itu fokus pada solusi dan bukan kita itu fokus pada masalahnya. Masalahnya ini. Nah kita itu fokusnya ke solusinya apa kalau ada masalah seperti ini, seperti itu. Terus restitusi itu mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Kalau ada yang salah ya kita perbaiki murid itu, terus nanti kita kembalikan pada kelompoknya. Dan yang ini adalah segitiga restitusi. Jadi kalau misalnya kita itu ada anak kita yang merasa bersalah, misalnya anak itu kerah gitu berantem, biasanya anak kecil-kecil, anak SD sering berantem. Itu langkah-langkah apa yang kita ambil? Apa guru langsung diketak? Gak itu kerah, nggak boleh seperti itu. Nggak boleh seperti itu, nggak boleh. Nah kita itu harus pertama itu anak itu dipanggil dulu, kita dudukkan dulu, kita stabilkan identitasnya. Jadi caranya bagaimana menstabilkan identitasnya? Kita bicara seperti ini misalnya. Bu guru tahu kamu itu sedang marah. Jadi seperti itu. Jadi itu untuk menstabilkan identitasnya. Iya Bu guru itu paham kalau kamu itu sedang begini seperti itu. Jadi itu untuk menstabilkan identitas anak itu. Nah selanjutnya setelah stabil identitasnya kita membuat validasi tindakan yang salah. Jadi tindakan apa yang salah tadi yang sudah dilakukan oleh anak tadi. Jadi bisa dengan bertanya, tadi apa yang dilakukan? Tadi, terus nanti jawabnya, tadi saya nonjok itu Bu. Nah terus ditanya lagi, dan nonjoknya kenapa kok ditonjok? Jadi kita itu validasi tindakan. Validasi itu bukan membenarkan ya, tapi validasi itu ya validasi, bukan membenarkan kok kamu berbuat ini enggak, tapi untuk memvalidasi tindakannya itu yang salah ya, untuk yang salah itu kenapa? Biar kita tahu alasannya anak itu berbuat salah itu seperti apa. Kalau anak sudah mengungkapkan kesalahannya apa, nanti kita menanyakan keyakinan. Loh, ini kan di sekolah di kelas ini kita sudah membuat keyakinan kalau kita itu harus saling menyayangi gitu ya. Jadi nanti anak akan berpikir sendiri, oh iya kita harus menyayangi. Jadi apa nanti rencanamu kalau kamu sudah melakukan ini, rencanamu itu apa seperti itu. Jadi rencanamu apa kalau kamu melakukan ini. Jadi bisa tidak nanti kalau kamu itu kalau ada temanmu seperti ini berbuat salah, bisa tidak kalau kamu melakukannya yang baik itu. Jadi biar anak itu mengontrol dirinya sendiri. Nyon pangapunten sekali nggih Bapak Ibu, mohon maaf atas segala kesalahan dari saya. Mohon maaf juga untuk waktu yang molor, dan saya mengucapkan terima kasih sekali atas atensi saudari Bapak Ibu semua. Terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan.